Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Eko Sigit Purwanto ya di channel YouTube-nya. Oke, di perjalanan kali ini pagi hari ini ya, karena pagi kita akan bahas sesuatu yang bermanfaat, yaitu sebuah mata pelajaran di bangku SMK sekolah menengah kejuruan untuk kelas 10, yaitu mata pelajarannya simulasi dan komunikasi digital atau biasa disingkat dengan Simkomdik atau Sibdik. Dan untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring dan pelat maya. Jadi kita berurutan, kita mulai dari komunikasi daring dulu, pelat maya nanti insya Allah ada di video berikutnya biar tidak terlalu panjang. Oke, langsung saja kita bahas apa itu komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Jadi komunikasi daring itu adalah komunikasi yang memanfaatkan media atau melalui jaringan internet. Nah, jadi untuk melakukan komunikasi ini atau komunikasi daring ini, kalian semua harus terhubung dengan internet, atau secara gampangnya menggunakan paket data atau paketan ya. Dari yang beli pulsa ya beli pulsa paketan, pakai wifi ya, wifi balik desa boleh, pejuang tethering, apa jenenge ngapi-api kancane itu juga boleh. Masalah yang penting HP yang kamu gunakan atau perangkat yang kamu gunakan itu terhubung dengan internet. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tujuan komunikasi daring. Sebenarnya ya, tujuan komunikasi daring itu banyak loh, tapi di sini kita persingkat saja, yaitu untuk efisiensi. Nah, efisiensi untuk base ya. Jadi efisiensi itu ketepatan guna. Ya baik itu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan efisiensi yang lain. Intinya itu mempersingkat proses lah. Kalau efektif itu kan berhasil guna, kalau efisiensi itu efektif tepat guna, efisiensi lah berhasil guna dan tepat guna, itu aja. Itu tujuannya. Tujuan itu yang tidak dicapai dengan adanya komunikasi daring, arti semua itu agar menjadi efektif dan efisien. Iya, begitulah tujuan atau harapan adanya komunikasi daring. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat komunikasi daring. Jadi manfaat itu ya apa yang dirasakan dengan adanya komunikasi daring. Oke, yang pertama ya, sebagai sarana komunikasi, contoh namanya juga komunikasi, menghubungkan atau menyampaikan informasi antara penyampai informasi atau komunikator dengan penerima pesan atau komunikan. Nah, jadi biar tersampaikan itu manfaatnya sudah tercapai. Untuk manfaat yang lain yaitu untuk sarana kegiatan-kegiatan online atau aktivitas online. Misalkan ya, untuk pembelajaran online, untuk jual beli online. Nah, itu menggunakan internet atau daring. Secara gampangnya, kalau istilah-istilah yang depannya ada E-nya, email. Nah, mail itu surat, elektronik mail, berkirim surat menggunakan jaringan. Learning, belajar menggunakan internet. Ya, conference itu berbicara dengan orang banyak, kumpulan lah, dari kumpulan online, conference. Terus jual beli itu ada e-commerce, nah, komersial ya, jual beli secara online, itu untuk manfaatnya. Terus fungsi, nah kita bahas fungsi dari komunikasi dalam jaringan itu kita bahas. Ini ada 4 ya. Yang pertama adalah sebagai kendali, itu untuk mengendalikan perilaku seseorang. Sebagai contoh ya, gampangnya gini lah, CCTV. Kenapa CCTV itu dikatakan konten juga daring juga? Karena dari perangkat CCTV-nya sampai ke komputer yang untuk memantau itu menggunakan jaringan. Jadi sebagai mengendalikan perilaku.
ada CCTV, kita mau ngapa-ngapain itu ya juga mikir-mikir lah, jadi ya sembarangan. Itu untuk tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai motivasi ya, membangkitkan motivasi seseorang, individu atau kelompok. Contohnya ya memotivasi kita untuk kreatif lah, itu paling mudah ya. Jadi seperti kalian membuat akun YouTube, upload video di YouTube, tutorial, atau dengan cara seperti ini, pembelajaran di jalan sebagai sarana untuk menghilangkan rasa jenuh, gabut, belajar di rumah, dan kebiasaan lama belajar di sekolah ya belajar di jalan sambil jalan-jalan gitu coy. Oke, nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai pengungkapan emosional. Jadi gini, emosional itu kadang tidak bisa diluapkan atau cukup dari jerawat itu loh. Nah, karena itu banyak ya pengungkapan emosional itu di internet atau sosial media. Contohnya kalian itu buat status atau story galau, gabut, curhat, meso-meso kancane, meso-meso tanggane. Lah itu adalah salah satu luapan emosional yang merupakan fungsi dari komunikasi daring. Yang selanjutnya ceplok sebagai informasi, menyampaikan informasi atau mencari informasi itu boleh. Intinya kita bisa mendapatkan informasi dari komunikasi daring. Contohnya gini, sekarang itu banyak googling ya, apalagi pembelajaran daring yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19, jadi banyak pembelajaran daring. Ya itu kan kalau nggak ada buku kalian daring, cari di bawah Google, itu mencari informasi, itu maksudnya. Oke, kalian lami, coba. Oke, berikutnya kita bahas tentang komponen pendukung komunikasi daring ya. Komponen pendukung komunikasi daring itu ada 3. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Jadi perangkat atau bahasa kerennya itu device, alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi daring. Itu bisa disentuh alatnya, contohnya apa? Komputer, laptop, HP, smartphone dan sebagainya. Itu adalah perangkat hardware. Yang kedua, perangkat software atau lunak. Perangkat lunak. Dan perangkat lunak itu apa? Perangkat lunak itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan, misalkan WhatsApp, ya, Facebook Messenger, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi yang dinamakan perangkat lunak, jadi tidak bisa dipegang, tapi bisa digunakan. Raiso dimet, tapi bisa dirasake gitu. Terus yang ketiga adalah brainware. Brain itu otak. Jadi bukan perangkat otak, tapi brainware itu pengguna berarti manusia di sini konteksnya. Brainware nalar atau otak atau pengguna dari software dan hardware, namanya brainware. Orang yang mengoperasikan kedua perangkat tersebut. Nah, itu. Jadi ada 3 komponen pendukung ya: hardware, software, dan brainware. Kalau tupperware, underwear itu bukan. Cuma ada 3. Kok tupperware kepada panganan. Uang uteknya utek makanan lah ya, kapan filternya. Nah, itu ya. 3 itu tadi diingat-ingat. Oke. Selanjutnya kita bahas jenis komunikasi dalam jaringan. Itu ada 2. Yang pertama sinkron, yang kedua asinkron. Oke, kita agak berhenti dulu ya, ini sampai di alun-alun Projo itu ada Tugu Gunungan di depan. Kalau sinkron itu komunikasi yang dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau bahasa kerennya itu real time. Jadi sama-sama masih dalam kondisi online. Jadi keduanya itu bisa langsung saling berbalas. Kalau asinkron itu satu online nggak masalah. Itu yang asinkron. Selanjutnya kita masuk ke contoh komunikasi yang sinkron. Dilakukan pada saat sama-sama online, tapi setelah lanjut ya.
lanjutkan. Jenis komunikasi sinkron atau yang bersamaan itu ada dua, text chat dan video chat. Text chat itu obrolan chat, yang vid chat itu video chat ya obrolan tapi bisa rupane. Kalau teks mung tulisan itu namanya obrolan itu harus saling memberi dan menerima, ada feedbacknya, saling membalas. Jadi dalam waktu yang sama itu saling membalas. Nah, karena nanti akan timbul keraguan antara email dan yang text chat ini. Jadi banyak ya untuk contoh yang tadi text chat, komunikasi sinkron, WA, terus ada lagi Twitter, Telegram, jelas contoh komunikasi daring sinkron yang text chat. Kalau video chat ya banyak, ada Skype, ada juga sekarang WA itu sudah bisa video call ya atau video chat. Itu adalah yang sinkron dari chat. Terus kalian pasti pernah lah menggunakan yang semacam itu, jadi tidak usah diterangkan lebih lanjut. Selanjutnya kita bahas yang komunikasi asinkron itu seperti apa ya. Tadi asinkron tidak bersamaan ya. Contohnya langsung aja contohnya. Ini email, blog. Kalau email itu ya sekolah, kalau blog itu blogger misalkan. Materi disampaikan di blog. Itu kalian bisa membuka kapan saja, walaupun pengirim pesan itu blogernya itu tidak online, tapi blognya bisa diakses. Juga dengan email, ngirimnya kapan, bukanya kapan itu nggak masalah. Kirimnya sekarang, bukanya tahun depan juga nggak masalah. Nah, perbedaannya dengan tadi yang text chat itu apa, yang WA dan sebagainya, itu intensitas untuk saling berbalasnya. Karena tadi katakan dengan text chat ya butuh real time, saling bersamaan dan urgensi, kedaruratan pesannya. Email misalkan dikirim saat ini, dan email itu kan tidak yuk gini, tidak saling berbalas. Jadi ya seperti itu perbedaannya dengan tadi yang text chat. Ini tidak membutuhkan waktu yang bersamaan untuk bisa berkomunikasi, karena asinkron tidak serentak ya, tunda. Komunikasi yang tunda, tidak bersamaan. Kita dari Bang cukup lah ya. Kita lanjut ke keunggulan komunikasi daring. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kapan saja itu kalian mau 24 jam dalam 7 hari selalu berkomunikasi daring itu bisa. Di mana saja ya, di mana saja, termasuk di jalan kalian telepon-teleponan itu kan masalah, dengan catatan di sana ada sinyal atau jaringan internet. Untuk keunggulan yang kedua yaitu efisiensi biaya. Contoh lah, efisiensi biaya itu ya lebih murah, walaupun agak mahal, tapi kan daripada misalkan kalian mau berkirim surat, mau takut apa kabar ya, dikirimin lewat kantor pos, kirim di Jakarta kan butuh biaya banyak. Daripada mau pakai WA kan murah, 10 giga itu untuk sebulan ya. Efisiensi waktu jelas, daripada kirim di Jakarta lah, kirim lewat WA kan cuma dalam hitungan detik itu ya. Tuh, terintegrasi dengan layanan TIK yang lain. Jadi ada sinkronisasi dengan perangkat atau teknologi informasi dan komunikasi yang lain. Itu maksudnya terintegrasi dengan perangkat TIK yang lain. Terus selanjutnya, meningkatkan intensitas komunikasi. Jadi ya cekro ya, dengan adanya komunikasi daring, intensitas atau waktunya itu banyak digunakan untuk komunikasi ya. Yang mau nih pendiam kali suara, tapi ini akan chattingan atau bahas sesuatu di grup misalkan, itu banyak ngomongnya, banyak chattingnya, orang ngomong banyak tulisnya ya, banyak kontribusinya. Terus selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi, ya itu tadi hampir sama dengan yang sebelumnya. Saya biasanya menengah bertemu langsung itu tidak banyak usul, tapi di dalam jaringan atau komunikasi daring dia tuh banyak solusi-solusi atau banyak inisiatif-inisiatif, inovasi-inovasi yang disampaikan. Karena
Ya itu namanya meningkatkan partisipasi pengguna. Kemungkinan dia tidak punya kecakapan atau kemampuan untuk menyampaikan secara lisan, jadi dia bisa menyampaikan secara verbal atau tertulis. Itu beberapa keunggulan komunikasi daring. Sekarang kelemahan komunikasi daring. Yang pertama, membutuhkan perangkat khusus dan cekrol ya. Jadi untuk komunikasi membutuhkan perangkat khusus, komputer, laptop, smartphone, Android lah kasarannya, dan aplikasi khusus. Jadi ya kudu punya aplikasi, dan antara komunikator dan komunikan harus punya aplikasi yang sama. Nah itu karena untuk kelemahannya. Kelemahan yang kedua, menyita konsentrasi. Menyita konsentrasi di sini maksudnya konsentrasi kalian terfokus pada gadget atau perangkat yang kalian gunakan. Misalkan wis maneh tuh karo HP, chattingan karo pacare karo gendane dikon wong kur ya tapi gak ngangkat. Nah, kon salat ya tapi ra ngangkat. Kon nek dolen apa ora ngangkat. Itu adalah kita konsentrasi mengabaikan yang lain itu yang kurang bagus. Ya dikatakan sebagai kelemahan dalam komunikasi daring. Kita lanjut kelemahan komunikasi daring ya. Selanjutnya yaitu tidak mewakili emosi pengguna. Walaupun di sana ada emoticon ya, tapi kan bisa aja berbohong, ngapusi. Artinya kayak sedih, artinya ambiar, tapi emoticonnya kakak, dulu kan bisa aja. Walaupun juga ada caption ya, kalau menunjukkan kemarahan itu caption diuripke. Nah itu sebenarnya juga bisa berbohong. Karena untuk caption itu juga bisa untuk penegasan, tapi jangan sekali-kali ya kalian menggunakan caption untuk chat, kurang sopan ya. Itu untuk penegasan aja. Kelemahan komunikasi daring yang berikutnya yaitu banyak informasi yang tidak penting. Dan terkait penting dan tidak ini tergantung individu masing-masing ya. Nah itulah tadi beberapa kelemahan komunikasi daring. Oke, jadi untuk materi komunikasi dalam jaringan kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti perlu kalian ingat apa yang penting silakan dicatat, dimasukkan ke buku dan pikiran kalian. Untuk kelas maya kita bahas nanti di pertemuan atau video berikutnya itu ya. Sebelum saya akhiri materi komunikasi daring pada momen kali ini, selalu mendoakan semoga semua yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, kerahmatan, dan tentunya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke, dari saya akhiri ya. Semoga selalu sehat, tetap jaga kesehatan, pakai masker dan rajin cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.